Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan materi yang baru, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ya, di sini kita lanjutkan dari fungsi yang sebelumnya tentang operasi fungsi pada aljabar. Sekarang kita lanjut ke fungsi komposisi dan fungsi inverse. Kalian pasti bertanya-tanya apa itu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, di sini akan saya jelaskan. Oke. Nah, di sini untuk fungsi komposisi itu merupakan suatu penggabungan. Jadi fungsi komposisi itu dia merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx. Di sini nggak hanya dua jenis, bisa 3 atau lebih, ya, sampai bisa menghasilkan fungsi yang baru. Jadi dia akan menghasilkan fungsi yang baru. Operasi fungsi komposisi juga bisa dinotasikan. Jadi ada notasinya untuk fungsi komposisi ini, ada notasinya, yaitu tandanya seperti ini, yang kecil ini saja. Oke. Nah, tanda itu dinamakan bundaran atau fungsi atau namanya komposisi, ya. Jadi kalau kita punya dua fungsi, yaitu fx dan gx, berarti gimana caranya kita aplikasikan ke dalam bundaran atau fungsi komposisi? Maka seperti ini. Jika kita punya f bundaran gx, ya, itu berarti dimaksudkannya adalah g dimasukkan ke dalam f. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian kalau ada yang kedua, seandainya kita punya g bundaran f, berarti di sini f itu dimasukkan ke dalam g, ya. F dimasukkan ke dalam fungsi g. Nah, untuk sifat-sifatnya fungsi komposisi itu ada 3. Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga itu identitas. Nah, apa itu ketiga-tiganya? Oke, kita lihat di sini. Untuk yang pertama, sifat fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif. Artinya, ketika kalau komutatif adalah A ditambah B, ini komutatif ya, itu sama dengan B ditambah A. Ini komutatif. Tapi kalau di fungsi komposisi itu dia tidak komutatif. Artinya ketika kita punya f bundaran g, itu tidak akan sama dengan g bundaran f. Hasilnya maksudnya, ya. Kemudian yang kedua, kita punya fungsi komposisi itu bersifat asosiatif. Jadi bersifat asosiatif itu ketika kita punya fungsinya adalah f bundaran g bundaran h, maka itu kita bisa selesaikan terlebih dahulu yang f bundaran g terlebih dahulu, kemudian dibundarkan lagi dengan h, atau sebaliknya g dibundarkan terlebih dahulu dengan h, kemudian dibundarkan dengan f, gitu ya. Kemudian yang ketiga, terdapat fungsi identitas. Jadi fungsi identitas itu ketika fungsi tersebut dibundarkan dengan fungsi identitas, maka dia akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Jadi kembalikan nilai dia sendiri, gitu. Oke, kita langsung aplikasi ke contoh. Untuk contoh yang ini, diketahui fungsi fx itu sama dengan 3x plus 1, dan fungsi gx itu adalah x plus 2, x ditambah 2. Nah, di sini ada dua pertanyaan, aslinya satu ya. Tentukan f bundaran g dalam x dan g bundaran f dalam x. Nah, kita kerjakan masing-masing. Untuk yang pertama, f bundaran gx. Nah, kita bisa tuliskan adalah f dalam kurung gx, ya. Gx ini kita ubah nilainya. Kita punya gx yaitu x plus 2. Jadi kita masukkan nilainya x plus 2. Jadi f dalam kurung x plus 2. Ya, kalau kalian dulu punya f itu misal f dalam x sama dengan x plus 1, maka ketika kita punya f3, maka setiap nilai x, setiap angka x ini kamu ganti dengan angka 3 kan? Berarti 3 tambah 1 yaitu sama dengan 4. Ya.
Berarti kalau sudah seperti ini, kita punya ini, f kurung buka x plus 2. Nah, kita masukkan ke dalam nilai fx-nya. Jadi kita punya fx-nya itu adalah 3x plus 1. Di sini kita ganti. Untuk nilai x-nya ini, kamu ganti dengan x plus 2, punyanya gx. Jadi kita bisa aplikasikan di sini karena 3x ini miliknya x, diganti dengan x plus 2 ditambah 1. Maka menghasilkan, ini kita kalikan ke dalam, jadi 3x ditambah 6 ditambah 1. Maka menghasilkan 3x plus 7 untuk f bundaran G dalam X. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita punya G bundaran fx. G bundaran fx di sini yaitu G dalam kurung fx. Nah, fx-nya di sini kita ganti. Kamu punya fx tadi yaitu 3x plus 1. Oke. Maka G kurung buka 3x plus 1. Nah, G sendiri, Gx itu adalah x plus 2. Gx adalah x plus 2. Maka untuk nilai x ini kita ganti dengan 3x plus 1 miliknya fx. Maka menjadi 3x plus 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 3x ditambah 1 plus 2 yaitu 3x plus 3. Nah, di sini membuktikan bahwa sifat fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif. Terbuktikan yang di sini tidak bersifat komutatif. Karena apa? Ketika kita punya di sini f bundaran G itu hasilnya adalah 3x plus 7. Sementara kalau kita masukkan G bundaran fx, maka hasilnya adalah 3x plus 3. Maka itu adalah hasil yang berbeda. Dua fungsi yang sama, tapi ketika kita punya bundaran yang berbeda, maka dia akan menghasilkan nilai yang berbeda juga. Ya, kita lanjutkan sekarang. Nah, bagaimana dengan nilai dari fungsi komposisi? Kalau tadi sudah kita tahu cara mencari untuk fungsi komposisinya seperti apa, maka sekarang kalau kita misalkan ketika kita punya f bundaran G dalam X dan G bundaran F dalam X, kita misalkan adalah X itu sama dengan B di sini. X sama dengan B. Maka untuk F bundaran G dalam kurung B itu menjadi F dalam kurung G B. G bundaran F dalam kurung B dalam B itu menjadi G dalam kurung F B. Ya. Gimana sih penerapannya? Oke, kita lihat di contohnya. Diketahui fungsi fx di sini, kita punya fx sama dengan 5x plus 2 dan gx-nya adalah 2x dikurangi 4. Yang ditanyakan adalah tentukan f bundaran G dalam kurung 3, angka 3. Ya. Jadi kita cari terlebih dahulu f bundaran G dalam X dulu. Maka menjadi seperti ini, f kurung buka G X. Gx-nya adalah kita punya ada 2x dikurangi 4, maka menjadi hasilnya adalah ini. Ketika kita punya fx-nya adalah 5x plus 2, x-nya yang di sini kita ganti dengan 2x min 4 dikurangi 4, maka menghasilkan 5 dalam kurung 2x dikurangi 4 ditambah 2. Ditambah 2-nya ini miliknya fx sendiri. Jadi yang tidak perlu diganti tetap ditulis ya. Maka kita kalikan ke dalam sekarang. Berarti 5 kali 2x yaitu 10x. Kemudian 5 kali negatif 4 yaitu negatif 20. Ditambah 2. Maka menghasilkan 10x dikurangi 18. Untuk nilai f bundaran G dalam X. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita sudah ketemu f bundaran G dalam X itu adalah 10x dikurangi 18, kita masukkan. Yang ditanyakan tadi adalah f bundaran G dalam 3. Ya, bukan dalam X lagi, tapi nilainya harus 3.
nilai X-nya diganti dengan angka 3. Maka di sini kita punya F bundaran G 3, yaitu setiap nilai X yang ada di sini, ya, setiap nilai X yang saya merah, itu diganti dengan angka 3. Berarti 10 dikali 3 dikurangi 18. Maka menghasilkan 30 kurangi 18, yaitu 12. Ini hasilnya. Jadi ketika ditanyakan F bundaran G untuk angka 3, X-nya 3, yaitu hasilnya adalah 12. Oke, kita coba contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua di sini, diketahui fungsi komposisi F bundaran G dalam X adalah negatif 2X ditambah 3. Dan fungsi Fx-nya itu adalah 4X dikurangi 1. Nah, di sini diketahui kita punya F bundaran G dalam X dan Fx-nya. Sementara kita tidak tahu nilai Gx-nya. Yang ditanyakan adalah nilai Gx-nya. Maka caranya seperti apa? Kita lihat di sini. Kalau kita punya F bundaran Gx, itu kan sama saja dengan F dalam kurung Gx, ya. F bundaran Gx itu adalah negatif 2X ditambah 3. Nah, kalau seperti ini, maka kita masukkan setiap nilai X yang di Fx itu kita ganti dengan Gx saja. Jadi tetap nilainya Gx ya. Maka menjadi 4 kali Gx dikurangi 1. 1 ini kita pindahkan ruas. Ya. 1 pindah ruas jadi positif negatif, 1 pindah ruas jadi positif 1. Maka menjadi 4 kali Gx sama dengan negatif 2X ditambah 3 tambah 1. Maka menghasilkan 4 kali Gx itu sama dengan negatif 2 ditambah 4. Supaya menjadi Gx saja, maka 4 ini kita harus pindahkan ruas. 4 ini pindahkan ruas. Pindah ruas, maka kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian di sini. Maka menjadi Gx sama dengan negatif 2X ditambah 4 dibagi dengan 4. Kita bisa perkecil masing-masing, ya. Kita faktorkan yang atas, 2 dikeluarkan. Kita coret dengan yang bawah, maka menghasilkan Gx sama dengan negatif setengah X ditambah 1. Ini yang paling sederhana. Kalian berhenti di sini juga boleh. Sehingga kita punya nilai Gx-nya itu sendiri adalah negatif setengah X ditambah 1. Ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Setelah tahu nilai fungsi komposisi sama pengertian dari fungsi komposisi sendiri, sekarang kita lanjut ke fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Kalau kemarin kita tahu sebuah fungsi itu kan memetakan dari anggota A, anggota domain, ke anggota kodomain, ya kan? Kita punya anggota A ke anggota B. Ini adalah fungsi. Nah, kalau fungsi inverse itu adalah kebalikannya arahnya. Jadi kita memetakan dari anggota B ke anggota A. Ya, jadi seperti ini. Untuk fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Jadi berbeda arahnya. Arahnya berbeda, ya. Kalau dari A dari sini ke sana ke B, maka itu dari kodomain ke domain. Nah, ini hanya berlaku untuk fungsi inverse, itu berlaku jika dia merupakan fungsi satu-satu atau fungsi korespondensi satu-satu, onto dan into. Jadi dia fungsi bijektif dan fungsi satu-satu. Jadi hanya memetakan tepat satu dan semua himpunannya dia memiliki pasangan. Oke, kemarin sudah ditekankan. Maka di sini misal f fungsi yang memetakan x ke y sehingga dapat ditulis y sama dengan fx, maka jadi y di sini itu bisa kita asumsikan fx tadi. Maka untuk fungsi inverse-nya adalah fungsi yang memetakan y ke x, jadi dibalik, ya. Seperti contoh di sini aja. Inverse fungsi f adalah fungsi yang mengawankan setiap elemen b dengan tepat satu elemen pada a. Inverse fungsi f dinyatakan dengan f pangkat negatif 1 atau f inverse seperti di bawah ini.
Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Untuk y fx itu maka menjadi x sama dengan f pangkat negatif 1y. Jadi arahnya kalau fungsi itu adalah dari A ke B, maka untuk fungsi inverse itu adalah dari B ke A. Perbedaannya di situ. Untuk menentukan fungsi inverse, di sini kita punya fungsi inverse yaitu caranya ada 3 langkah. Buatlah permisalan fx itu sama dengan y pada suatu persamaan itu tadi. Kemudian yang kedua, persamaan tersebut disesuaikan dengan fx sama dengan y, sehingga ditemukan fungsi dalam y. Jadi nanti fungsinya dalam bentuk y. Nah, kemudian kalau sudah dalam bentuk y, maka x setelah itu, x itu merupakan sama dengan fx. F pangkat negatif 1x itu. F pangkat negatif 1 atau f inverse x. Gantilah y dengan x sehingga fy itu sama dengan f pangkat negatif 1x. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, untuk fungsi inverse itu ada yang khusus. Di sini, kalau fungsi asalnya merupakan fx sama dengan ax plus b, itu dengan syarat a itu tidak boleh sama dengan 0. Maka menjadi fungsi inversenya adalah f pangkat negatif 1x itu sama dengan x dikurangi b per a. Jadi yang di depan sini tadi untuk a nya itu kita pindah ke bawah, positif menjadi negatif, ya, positif menjadi negatif di sini. Dengan syarat apa? A itu juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini juga ada lagi fx itu sama dengan ax plus b per cx plus d. Nah, kalau seperti ini maka kita bisa langsung pakai cara yang sederhana langsung, ya. Kita tukar letak dari a dan d. Tapi a sama d-nya langsung berubah jadi negatif. Kalau dia awalnya positif, ya jadi negatif. Kalau dia awalnya negatif, maka jadi positif. Dengan syarat x-nya itu tidak boleh sama dengan a per c. Kalau sama dengan a per c, maka dia akan hasilnya 0, ya. Kemudian yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini. Jadi ada fungsi khususnya ada 5. Tapi kebanyakan kita nanti akan cuma 1 dan 2 ini saja. Kita lanjutkan. Sekarang cara menentukan fungsi inverse-nya. Cara menentukan fungsi inverse-nya di sini, kalau kita punya contoh, jika f itu merupakan pemetaan dari r bilangan r ke bilangan r, bilangan real ke bilangan real juga, maka kita punya fx-nya adalah 3x plus 1, tentukan rumus dari fungsi inverse berikut. Ya, maka penyelesaiannya adalah, kita punya 3 cara kan? 3 langkah. 3 langkah. Maka yang pertama adalah fx di sini sama dengan 3x plus 1. Kita tulis dulu ya. Oke. Kemudian kita buat pemisalan. Langkah yang pertama di sini, buatlah pemisalan fx itu sama dengan y. Maka nilai fx ini kita ganti dengan y. Seperti ini. Maka y sama dengan 3x plus 1. Oke. Kemudian langkah yang kedua, kita harus menyatakan fungsinya dalam bentuk x, ya, x sama dengan. Maka yang bukan x itu kita pindahkan posisi. Jadi di sini kita pindahkan posisi. Untuk positif 1 kita pindahkan ruas menjadi negatif 1. Maka y dikurangi 1. 3x sama dengan y dikurangi 1. Maka menghasilkan untuk x sendiri, maka 3 kan perkalian, pindah menjadi pembagian, y min 1 per 3. Maka untuk x-nya adalah sepertiga y dikurangi sepertiga. Sehingga kita ubah lagi untuk langkah yang ketiga di sini, gantilah y itu dengan x, sehingga fy itu sama dengan f inverse x. Maka di sini x-nya kita ganti seperti ini.
Jadi kita ubah menjadi F inverse Y. Maka setiap nilai ini kan pasti ada Y-nya kan tadi. Ini kan ada nilai Y-nya di sini. Maka kita tetap tulis Y. Nah, karena yang kita butuhkan adalah F inverse X, maka menjadi setiap nilai Y yang di sini kita ganti dengan X. Maka menjadi F inverse X itu sama dengan sepertiga X dikurangi sepertiga. Ini hasilnya. Ya. Pelan-pelan nanti bisa. Untuk ketika kita punya fungsi komposisi, kemudian fungsi komposisi tersebut diinverskan, maka kalian cari terlebih dahulu fungsi komposisinya itu tadi, F bundaran G-nya dulu. Misal F bundaran G terlebih dahulu kita cari, ya. Terus diinverskan. Oke? Atau pakai cara yang lain, misal G inverse bundaran F inverse. Jadi dicari inverse-nya sendiri-sendiri baru dikomposisikan. Itu bisa. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita lanjutkan dengan latihan soal. Jadi kalian punya 5 latihan soal, dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Semangat belajarnya, selalu di rumah, dan nggak boleh malas mencari sumber dari mana saja. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.